Kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Satara anwaras sarairi satara anwar sarairi bikathaifi dhawahiri ijlalan laha an tubtadhala biwujudil idhari wa yunada 'alayha bilisanil istihar satara Allah menutup anwar sarair. Kemarin sudah dibahas tentang sarair. Sarair adalah sesuatu yang pancaran dari hati yang sudah bersih, yang kenal Allah, khusyuk ibadah, maka akan muncul sarair. Dimaknai lebih luas adalah semacam karomah juga, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu memancarnya dari hati yang bersih. Kemarin sarair itu matlaul anwar, nur, cahaya, anwar, cahaya dari hati. Kalau hati tidak benar nggak bisa mengeluarkan cahaya. Nah, ada namanya sarair. Sarair adalah cahaya yang sifatnya maknawiyat, bukan hissiyat, maknawiyat. Hissi itu terlihat, tapi ini bukan. Cahaya yang sifatnya adalah dari sarair, dari batin, cahaya kebersihan hati, kebaikan hati, cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya mahabbah kepada Allah, cahaya mahabbah Rasulullah. Kalau orang sudah mengumpulkan itu semuanya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Sesuatu yang besar, buah daripada itu yang sering disebut dengan istilah karamat, kemuliaan, penghormatan dari Allah karena orang ini benar. Dan karamat ini adalah yang lebih dahsyat. Karamat yang istimewa adalah seseorang itu dirindukan untuk beribadah dan dia merasakan nikmatnya ibadah, sehingga karena dia menikmati ibadah, menikmati melakukan kebaikan, maka dia tidak ingin memutusnya. Maka dia akan menjadi orang yang selalu beristiqomah dalam kebaikan yang selama ini dimudahkan oleh Allah. Maka dikatakan bahwasanya paling agungnya karamah adalah al-istiqamah. Akan tapi bukan hanya itu saja, akan tapi ada asrar yang banyak, seperti orang bisa diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang selama ini mungkin kalau kita menyebut tentang keramat-keramat, mulai dari bertemu baginda Nabi misalnya dalam mimpi-mimpinya, kemudian juga hal-hal yang lainnya, atau satu rasa yang khusus antara dia dengan Allah yang nggak bisa diceritakan kepada siapapun, karena biasanya kalau sudah masuk wilayah ini, mana masuk wilayah dzauqiyat, wilayah rasa di dalam hati dia enak. Makanya kalau ada orang yang belum merasakan nikmatnya beribadah itu, di saat ada orang bercerita tentang lezatnya ibadah itu belum nyambung, karena kelezatan itu masalah rasa, dan rasa tidak mungkin diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman rasa yang serupa. Maka ini yang dimiliki oleh kekasih Allah waliullah ini. Anwarus sarair itu hanya dimiliki oleh para kekasih Allah, tidak semuanya mendapatkannya. Nah, ini sebelum kita membahas ini, ada dua pandang di sini untuk mendasari apa yang akan kita bahas. Pandangan kita kepada para wali kekasih Allah. Maka kalau kita memandang para kekasih Allah itu, boleh kita memandang tentang kekeramatannya, kelebihan-kelebihannya, untuk kita sampaikan kepada yang lainnya,
agar tumbuh cinta bagi siapapun yang mendengar nama ulama tersebut. Maka Syekh Yusuf Nabhani menulis sebuah kitab Jami' Karomatul Auliya. Tujuannya apa? Atau kita menulis tentang manakib seseorang. Tujuannya adalah agar orang-orang yang kenal beliau itu bisa mencintai, dan buah daripada cinta adalah mengikuti dan mudah mendengar fatwanya. Itu bagi kita yang melihat atau berkhusnudon tentang waliullah. Tapi yang dibahas Ibn Athaillah bukan ini. Orang melihat harus seperti itu, keramatnya orang sebutkan. Kalau kita melihat keramat seorang tidak ada masalah, kita sebutkan, dan kita tidak bohong. Kita melihat satu kejadian luar biasa terjadi pada seseorang, buah kebaikan yang ada dalam hatinya. Tapi yang dibahas ini bukan itu, tapi dibahas adalah kita ini akan dibimbing oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk menjadi kekasih Allah, kita yang menjadi wali. Dulu berat banget. Wah, ini tinggi banget. Makanya harus punya ciri-ciri begini ini. Artinya apa? Kalau sudah kamu bisa merasakan apa yang aku katakan ini, seolah Ibn Athaillah mengatakan begitu, berarti ketahuilah engkau sudah sampai ke tempat itu. Apa itu ya ini? Satara anwara sarair bikathai fi dhawahir. Jadi ada sir, ada zahir. Jadi para kekasih Allah itu Allah beri asrar, sesuatu yang rahasia antara dia dengan Allah, kelezatan beribadah, kejadian yang luar biasa, kekhususan antara dia dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sir. Karena itu adalah sir, agar tetap menjadi sesuatu yang rahasia, bagaimana? Ditutup dengan sesuatu yang zahir. Sehingga kita menemukan dalam buku-buku tasawuf itu, lihat para kekasih Allah, Imam Ghazali sendiri menyebutkan bahwasanya para ahli tasawuf itu kadang memang menutupi hal batinnya itu dengan bermacam-macam cara zahir, berdagang di pasar, kadang tawar menawar, macam-macam, supaya terlihat betul kalau dia memang seperti yang lainnya. Itulah zawahir. Kathaif itu adalah tebalnya. Jadi Allah itu, kalau memang benar ini hamba yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka dia itu akan dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa bagaimana menutupi sirnya tersebut. Kalau sir yang terungkap di luar kemampuan dia itu lain cerita, tiba-tiba ada yang tahu kekeramatan dia. Tapi secara pribadi dia itu menjadi orang yang senang menutup sir yang Allah berikan, rahasia yang Allah berikan. Maknanya begini, kalau memang dirimu sudah sampai makom kekasih Allah, maka paling tidak senang bercerita tentang rahasia kelebihan yang Allah berikan kepadamu. Tidak senang cerita tentang mimpi-mimpinya dengan Rasulullah, tidak pernah sering menceritakan, bahkan selalu menutupi hal-hal yang seperti itu. Sampai dikatakan para kekasih Allah itu kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, khariqunil adati, yang akan menunjuk, kalau dipandang orang akan tahu orang kalau dia kekasih Allah, maka dia kalau punya keramat dia akan tutupi keramat itu seperti seorang wanita menutupi darah haidnya, sembunyikan betul lah ini. Kebalikannya, maka kalau ada orang ngobrol keramat menunjukkan kalau dia adalah tidak punya sir, bukan keramat lagi. Karena dia dengan Allah sudah, urusannya dengan Allah, dia cari ridho Allah, sangat pribadi dengan Allah. Akan tapi kalau memang ternyata asrar tadi harus tampak karena untuk sebuah tujuan dan dia tidak menikmati itu semua, itu lain cerita. Sehingga kita menemukan, kita melihat keramatnya Syekh Abdul Qadir Jalani yang dilihat oleh muridnya, bukan beliau mengobrol cerita. Karena perbedaan antara Nabi dengan wali, Nabi diberi oleh Allah mukjizat, kemudian diberi oleh Allah pesan-pesan untuk dengan mukjizat itu agar umat itu mempercayainya. Kalau kekasih enggak. Karamah yang Allah berikan kepada waliullah itu bukan agar orang ikuti dia, bukan. Akan tapi karamah yang Allah berikan kepada waliullah itu adalah hadiah pribadi antara Allah dengan dia, enggak ada urusannya dengan orang lain. Ini bedanya. Kalau mukjizat Allah berikan untuk tahaddi, untuk menantang orang yang melawan daripada umatnya, biar tahu kalau ini Nabi. Kalau wali enggak.
Adapun kekasih Allah tugasnya sama dengan yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar, beribadah, semuanya begitu. Jadi kalau ada keramat itu adalah sebetulnya itu adalah kisah pribadi antara dia dengan Allah, bukan dengan manusia, nggak ada. Kalau dengan manusia adalah semua manusia sama, adalah amar ma'ruf nahi mungkar, amal soleh, ibadah dan seterusnya. Maka kekasih Allah akan selalu dalam wilayah khumul, wilayah sitir, wilayah sembunyi. Ijlalan laha, justru karena yang demikian itu dengan zahir, ditutupi dengan zahir ini, makanya perilaku zahir. Ya kadang jualan jadi tukang sepatu, kan ada yang tukang sepatu, ada yang tukang jam. Pada kekasih Allah ada yang kerjaannya adalah ternyata pemungut sampah, untuk menutupi halnya, menutupi sirnya. Dan kadang sengketa, cuman tidak zalim dia. Tidak zalim karena kekasih Allah. Dan Allah buat semacam itu, kekasihnya itu, kenapa dibuat oleh Allah? Kalau kekasih Allah yang sesungguhnya, Allah akan menjaganya dia, dijadikan dia orang yang tidak senang menyebar sirnya. Setiap majelis, setiap hari majelis ngobrol ketemu Rasulullah. Kadang benernya enggak, bohong lah. Kalau sudah dalam urusan sir ya bohong, enggak mungkin waliullah begitu. Wong sir yang sesungguhnya saja disembunyi, kenapa lagi berbohong? Hati-hati ini. Kalau ada rahasia, satu yang rahasia yang sesungguhnya pun disembunyikan. Kalaupun disampaikan tentu ada hal yang sangat penting, ada hubungannya dengan orang lain. Seperti ada ilhamat yang sampai kepadanya untuk datang satu kaum, lalu dia merasa diajak bicara, bahasanya tolong pergilah ke kampung sana dan sampaikan kebenaran di sana terjadi apa-apa gini. Datang ke sana lihat benar lah ini. Atau tiba-tiba ada Nabi datang kepadanya titip salam, seperti Imam Ahmad mimpi ketemu baginda Nabi, titip salam kepada Imam Syafi'i. Nah ini disampaikan. Tapi kalau ngobrol, apa itu kok ngobrol? Mana sirnya? Bukan sir lagi ini, bukan rahasia lagi. Ya rahasia tetap rahasia, rahasia tetap rahasia sampai kapanpun. Kalau orang lain tahu itu mah ceritanya lain. Maksudnya diri pribadi ini, makanya tadi kita bagi. Ini wali kekasih Allah, bukan kita yang melihat kekasih Allah. Kita yang mau jadi wali gitu loh maksudnya. Ya kayak gini. Kalau kita melihat waliullah husnudzon, masalah karomah, masalah husnudzon kita. Iya. Tapi ini bukan membahas kita melihat wali, tapi membahas bagaimana kita menjadi kekasih Allah. Karena yang diajak Ibn Athaillah bicara oleh Imam Ibn Athaillah Sakandar ada semua dari kita. Ditutupi dengan zawahir, menutupi dengan gaya zahir, masih biasa. Jadi nggak menampakkan kalau itu ada kejadian yang luar biasa terjadi padanya. Oh enggak biasa, saya di sini, saya sholat, saya biasa, saya ini nggak apa, saya kerja, jual, dagang dan sebagainya. Kenapa? Ijlalan laha. Karena dengan itu ditutup rapi, yang namanya sir itu ditutup dengan zahir. Sir nggak bisa ditutup kecuali dengan zahir. Sir tutup dengan sir nggak jadi sir lagi. Sesuatu yang mewah agar aman ditutup dengan sesuatu yang tidak mewah. Bungkusnya biasa, nggak ada nilainya. Kalau sesuatu yang mewah dibungkus mewah ya diambil semuanya, sahabat, karena mewah semuanya. Justru di saat ditutup dengan begitu, nama ijlalan, untuk mengagungkan tentang nurul asrar tadi, tentang rahasia karomah-karomah, yang rahasia yang pribadi tadi. Antub tadalah, daripada direndahkan. Kalau jadi obral jadi rendah, bukan sir lagi. Biwujudil idhar, gara-gara tampak menjadi rendah yang namanya sir tadi. Wong namanya sir kok jadi zahir. Rahasia kok jadi bukan rahasia, kan rendah jadinya. Wa yunada, dan ditutup dengan zahir tadi, perilaku zahir yang seolah-olah dia tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan di hadapan Allah kayak tadi itu sebenarnya untuk menutupi Allah yang buat semacam itu. Hamba dijadikan oleh Allah semacam itu agar sirnya tetap sir. Sehingga bisa jadi loh itu orang-orang yang kelihatannya
pakai baju necis begitu kelihatannya enggak tapi sebetulnya dia ada sangat dekat dengan Allah, punya urusan pribadi dengan Allah yang sangat khusus dengan Rasulullah, mungkin semuanya. Bahkan bisa jadi memang itu adalah dia menyamar kok. Dia harus berdagang menyamar. Nah kalau kita urusan dengan orang beda rumusnya kita husnudzon, mungkin tuh orang nyamar. Lah kalau orang sudah paham ini, maka memandang orang lain bukan seperti itu, karena namanya sir. Lihat, kalau orang paham ini, belajar ilmunya saja sudah benar loh, kita menjadi benar. Jika ternyata rahasia Allah, sir itu tetap sir, maka apa yang terjadi pada kita kalau paham mana ini? Kita akan husnudzon kepada siapapun. Sehingga waliullah itu sampai, waliullah itu kalau melihat orang dianggap semuanya hadir. Semuanya wali maksudnya. Karena apa? Bisa jadi dia ini orang tersembunyi dia. Bisa jadi, bisa bersama orang begitu khusus. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan perilakunya begitu hanya ditutup saja. Jadi husnudzon terus kepada siapapun. Tidak sempat menganggap dirinya wali, nggak sempat. Husnudzon kepada orang. Lah kalau husnudzon kepada orang, perilakunya baik, sopan, santun, hormat, dan seterusnya. Wa yunada 'alaiha bilisanil istihar. Jadi jangan sampai yang namanya sir itu menjadi bukan sir lagi. Makanya sebuah kebodohan ini yang ngaku-ngaku wali, keramat-keramat diobral, mimpi Nabi diceritakan, macam nah begitu, nggak ada. Para imam wali-wali besar. Sehingga kalau kita amati para wali, memang ada dikumpulkan kayak kitab Jami' Karamatul Auliya seperti itu tuh adalah tujuannya bagi kita yang melihat para wali agar kita punya mahabbah, punya cinta, sehingga kita punya suri toladan. Akan tapi keramat beliau-beliau itu yang tersembunyi lebih besar. Makanya kita hampir tidak pernah dengar keramatnya Imam Syafi'i, karena tertutup dengan ilmunya, dohirnya, dengan diskusinya, dengan kitabnya. Padahal Imam Nawawi bisa ngarang kitab sebanyak itu juga itu karamat sebetulnya. Dan tidak tahu berapa kali bertemu dengan baginda Nabi dalam mimpinya. Banyak kali, cuma tidak pernah disebut. Baik, itulah. Jadi intinya semacam ini. Kalau memang seorang hamba itu memang punya rahasia, punya hubungan sangat pribadi dengan Allah, maka hubungan pribadi itu akan tetap menjadi sebuah rahasia. Maksudnya rahasia apa? Tidak akan dia obral kepada orang. Lah makanya dia puncak khusyuk nanti, puncak ikhlas. Dia menikmati ibadah dengan Allah, sehingga ditemukan kalau sholat sendiri bisa berderai air mata. Panjang-panjang sholatnya di saat sepi, sunyi, di tengah malam, tidak ada orang tahu. Dia menikmati itu semua karena dia rahasia, lagi asyikku dengan Allah. Makanya kalau ada orang nggak punya makom seperti ini, lihat sholatnya pun di depan orang saja. Kalau nggak ada orang suka nggak mau sholat, ibadah enggak, karena nggak punya sir. Dan jika orang memang sudah dicintai Allah, akan dijaga untuk itu semuanya. Dijadikan oleh Allah dirinya tidak senang kemasyhuran, tidak senang, bukan mencari kemasyhuran. Kalaupun masyhur tiba-tiba, ini babnya beda, bukan karena dikejar, tidak, bahkan ingin sembunyi tetap saja ramai, dikejar orang, sembunyi dikejar orang. Baik, inilah, mari kita terus tata hati kita agar kita bisa sampai ke mana makom tersebut. Hati dijaga. Kemudian setelah Allah memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan kebaikan, itu adalah antara kita dengan Allah. Kalau Allah memberikan kepada kita sir, maka itu antara kita dengan Allah. Sengaja kami beri contoh masalah mimpi Nabi dan seterusnya itu, karena beberapa waktu akhir-akhir ini ada cerita dikit-dikit mimpi ketemu Nabi, ngaku-ngaku, bohong, dusta. Apalagi yang sudah masuk wilayah pelajaran mahabbah Rasulullah. Dengar ceritanya orang mimpi ketemu Nabi, langsung ada santri besoknya ketemu Nabi semuanya ngakunya. Bahkan ada orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, ya, seorang mungkin guru atau bagaimana ya,
Bahkan ada yang ngobrol dengan Nabi. Waalaikumsalam, ngaco itu. Bahkan kita pernah dengar langsung, wallah alam apakah itu kiai atau bukan ustaz. Jadi kalau ziarah Nabi itu langsung masuk ke kamar kubur Nabi ngobrol. Ini khayal apa itu? Hal kayak begitu-begitu. Dah banyak pengikutnya ini. Nah, ini sir kok diceritakan begini. Langsung nggak percaya gitu begitu tuh. Ngobrol semacam itu tidak rahasia antara seorang hamba dengan Allah, seorang hamba dengan seorang umat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk syirik. Sebetulnya bukan urusan mimpi saja, bukan, lebih luas dari itu. Kejadian-kejadian yang luar biasa atau namanya khariqul adah terjadi melalui dia akan sembunyikan itu semuanya. Dikabul doa, nggak pernah dia tuh sombong dengan kabul doa. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Mari kita semuanya harus mencari tempat makom, mengejar makom tersebut. Makom tidak senang kita untuk namanya kemasyhuran. Kalau diberi oleh Allah sesuatu kelebihan, jangan banyak cerita kepada siapapun. Kemudian agar di dalam hati kita ada anwar, ada nur, kita bersihkan hati kita. Ilmu tasawuf itu semuanya. Kita pangkas dari benci, dengki, dendam. Di saat kita sudah bisa memangkas hati kita dari benci, dendam, dan dengki, maka akan memancar. Membacarnya dan anwar, sarair. Akan Allah beri karamah. Dan kalau sudah mendapatkan karamah tersebut, maka kita tidak akan tertipu seperti pada pertemuan yang lalu. Alangkah banyaknya hati yang terhenti kepada karamah, berhenti sehingga tidak sampai kepada Allah, terkagum-kagum dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, bukan bersyukur, bukan mengembalikan itu semua kepada Allah lalu dia terus berjalan menuju Allah. Enggak, dia terhenti kepada keramat-keramat, terbegal, dia terhenti, enggak sampai kepada Allah. Masaddana an liqa'il mahbubi illa wuqufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menghentikan kita sampai kepada yang terkasih Allah, yakni Allah, kecuali karena kita telah berpaling darinya, terpesona dengan karamah. Yang lain terpesona dengan dunia. Karamah bukan Allah, maka bisa jadi menipu, tertipu kita dengan karamah. Kayak tadi adanya asrar, kejadian-kejadian yang luar biasa, kalau ternyata menjadikan kita terpesona, maka kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka agar kita tidak terpesona, tidak tertipu, maka tutuplah yang namanya asrar, tetap asrar. Sehingga kita tidak akan berbangga-bangga dengan yang demikian itu. Kalau sudah berbangga-bangga, nggak menjadi asrar lagi, kan menjadi dhahir lagi, bukan asrar, maka tidak ada nilainya lagi. Semoga Allah mengangkat kita menjadi kekasih-kekasihnya, mengumpulkan kita dengan hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.